Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 8 April, judulnya Pertanyaan Ishak, di manakah anak domba itu? Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Penyebutan pertama Alkitab tentang Seh dalam bahasa Ibrani, maksudnya seekor anak domba, muncul dalam cerita yang sama dengan penyebutan pertama tentang kasih, Kejadian pasal 22. Anak domba tentu saja adalah salah satu simbol yang paling sering ditemukan dalam kitab Wahyu, di mana Yesus disebut anak domba lebih dari 20 kali. Dalam salah satu adegan Wahyu yang paling kuat, kunjungan Yohanes ke ruang tahta Allah dalam pasal 4 dan 5, anak domba memainkan peran sentral. Dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8, Keluaran 12 ayat 3-13, dan Wahyu 5 ayat 5-10, kisah Ishak yang hampir dikorbankan membantu kita memahami bagaimana domba digunakan secara simbolis. Kisah ini dapat dikaitkan dengan apa yang dilihat Yohanes dalam Wahyu pasal 5. Penyebutan pertama dari Seh atau anak domba dalam Alkitab muncul dalam bentuk pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba itu? Yang ditulis dalam Kejadian 22 ayat 7. Yang cukup menarik, bagian Alkitab lainnya menjawab pertanyaan itu dengan sangat rinci. Di kitab Perjanjian Lama lainnya, menuntun pembaca di sepanjang jalan di mana pertanyaan Ishak dijawab secara progresif dengan perincian yang semakin detail, mulai dari ritual Paskah hingga pekerjaan awal Daud dan seterusnya. Keseluruhan cerita diselingi dengan nubuatan mesianik yang tak terhitung jumlahnya yang mempersiapkan jawaban atas pertanyaan Ishak. Kemudian, dalam Perjanjian Baru, pertanyaan itu terjawab ketika Yesus menampakkan diri dalam daging dan darah, melayani di antara umatnya, dan akhirnya mengorbankan hidupnya di kayu salib. Sementara itu, perhatikan penyebutan pertama anak domba dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes 1 ayat 29-34, hampir seolah-olah Yohanes Pembaptis secara pribadi menjawab pertanyaan Ishak. Dan pengaturannya sangat tepat. Orang-orang berdosa bertobat dan pergi masuk ke air dalam baptisan, melambangkan kematian orang berdosa dan awal dari kehidupan baru. Dalam konteks ini, Yesus, anak domba Allah, tiba-tiba muncul, dan menurut catatan Matius, langit terbuka untuk mengumumkan bagi Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ditulis dalam Matius 3 ayat 17. Perhatikan bagaimana suatu suara malaikat Tuhan juga mengumumkan dari surga solusi untuk masalah Abraham dan Ishak dalam Kejadian 22 ayat 11-14. Ketika kita menyatukan semua benang bersama-sama, jelaslah bahwa Yesus, anak domba Allah, adalah pengganti kita. Itu memancarkan banyak terang untuk pemahaman kita tentang anak domba yang disembelih dalam penglihatan Yohanes. Dengan mengetahui bahwa Yesus adalah pengganti kita, hal ini begitu mendasar bagi keselamatan kita. Tanpa Yesus,
Sebagai pengganti itu, terutama dalam penghakiman, kita tidak memiliki pengharapan apapun. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 14. Tuhan memberkati kita semua.